Ya, kalau kita lihat di penutupan perdagangan sore hari ini, IHSG dengan koreksi 0,41% di level 6858, hari ini turnover perdagangan 9,3 triliun rupiah. Sunyi sekali kalau kita lihat di 3 pekan terakhir sebenarnya. Kalau Anda mencermati sebagai pelaku pasar, kondisi indeks harga saham gabungan masih cenderung bergerak sideways di level 66 sampai dengan 68 dan juga dengan nilai transaksi yang mini, uncertainty atau ketidakpastian menjadi bayang-bayang dari pergerakan pasar domestik kita. Saya sudah ditemani oleh rekan saya, Andi Syalini di sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore Gibran. Ya, sebelumnya kalau kita lihat dengan pergerakan IHSG yang cukup sideways di level 6858 sempat juga menyentuh level 6667 juga tentunya di bulan ini yang menjadi bulan ketidakpastian bagi aset-aset berisiko, salah satunya adalah saham tentunya, utamanya mungkin kalau kita lihat pasar domestik kita. Nah, sebenarnya kalau Anda melihat apa sih sebenarnya yang mungkin menjadi pertimbangan para pelaku pasar terhadap pergerakan aset-aset berisiko termasuk diantaranya dalam pasar domestik kita? Iya, Gibran, kalau misalkan kita lihat sebetulnya dari segi hal yang menarik gitu ya, tentunya pelaku pasar ini masih wait and see terkait dengan FOMC dan juga sejumlah katalis lainnya. Kalau dari global ini salah satunya terkait dengan yield US Treasury tenor 10 tahun, yang kalau kita lihat justru ini menurun drastis, Gib, menjadi 2,77%. Padahal sebelumnya sempat menyentuh level tertingginya di pertengahan Juni 2020 lalu di kisaran 3,49%. Kalau kita bandingkan dengan pekan lalu, sebetulnya yield US Treasury tenor 10 tahun ini bahkan masih menembus 3%. Nah, di tengah memang derasnya capital outflow di berbagai negara, khususnya di emerging market seperti Indonesia, dan juga dengan pengetatan kebijakan moneter berbagai bank sentral, tampaknya memang ini semakin membuat imbal hasil atau yield surat utang antar negara ini semakin kompetitif untuk menarik investor. Terbaru di mana Bank Sentral Eropa atau ECB ini kan menaikkan suku bunga acuannya secara agresif hingga 50 basis point atau untuk pertama kalinya nih dalam 11 tahun terakhir. Hal ini dilakukan untuk meredam lonjakan inflasi yang semakin mendekati 2 digit. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat kalau di pekan ini nantinya The Fed akan menaikkan suku bunga acuan 75 sampai dengan 100 basis point, walaupun FedWatch mengatakan 9% mengatakan bahwa ya di kisaran kurang lebih 75 sampai dengan 100 basis point, otomatis spread antara suku bunga Bank Indonesia di level 3,5% saat ini dengan nantinya suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat itu akan semakin lebih mengecil begitu ya. Otomatis tentunya akan membuat capital outflow semakin deras begitu ya. Dana-dana asing yang selama ini ada di dalam negeri terparkir begitu akan kembali pulang mudik begitu ya, pulang kampung ke halaman mereka karena melihat bahwa tingginya imbal hasil dari US Treasury ini yang tentunya dengan risiko yang jauh lebih kecil ketika kita bandingkan dengan risknya dari saham, tentunya ini akan membuat para pelaku pasar, utamanya mungkin para investor juga akan cenderung melakukan diversifikasi portofolio investasi mereka dengan mempertimbangkan juga masuk ke pasar surat utang Amerika Serikat tentunya ya, Syalini. Iya, Gib, memang kalau kita lihat sentimen yang mungkin paling penting di pekan ini meskipun juga memang sudah di price in oleh sejumlah pelaku pasar adalah pengumuman suku bunga acuan Amerika Serikat pada Kamis 28 Juli pekan ini, di mana The Fed tadi sudah Gibran katakan diproyeksikan akan cukup agresif menaikkan suku bunga acuannya di kisaran 75 bahkan hingga 100 basis point untuk meredam angka inflasi yang kembali melonjak bahkan menembus 9,1% dan ini menjadi angka inflasi terbesar sejak 4 dekade lalu. Nah, saat ini kan suku bunga Amerika Serikat berada di 1,5 hingga 1,75%. Kalau betul tadi The Fed menaikkan suku bunga acuan di bulan ini sebesar 75 basis point, tentu saja seperti tadi Gibran katakan suku bunga Amerika Serikat ini akan berada di 2,25 hingga 2,5%. Padahal kan suku bunga acuan di Indonesia ini masih berada di kisaran 3,5% atau level rendah. Nah, dikhawatirkan hal tersebut ini akan makin membuat pasar keuangan Indonesia menjadi kurang menarik di mata investor terutama SBN karena lagi-lagi spread yang ada kian menyempit serta rupiah yang berpotensi untuk melanjutkan tren pelemahan. Nah, sebetulnya Gib, di hari yang sama ini Amerika Serikat juga ini bakal merilis pertumbuhan ekonominya di kuartal 2 tahun ini dan meskipun memang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sudah dipastikan akan melambat gitu ya, bahkan ada ancaman resesi, tapi based on consensus trading economics, ekonomi Amerika Serikat justru diprediksi tumbuh 0,6% secara kuartalan atau membaik nih dari kuartal sebelumnya yang bahkan terkontraksi 1,6%, Gibran. Iya, tapi kalau kita lihat sebenarnya secara analisis ini kan bisa dikatakan low growth ya, pertumbuhan yang tertekan tapi di satu sisi inflasinya naik begitu 9,1%, berarti ya bisa dikatakan ini ya bayang-bayangnya memang agak cukup anomali sebenarnya karena kalau pertumbuhan naik biasanya juga inflasinya masih cukup terjaga, tapi di satu sisi dengan daya beli masyarakat utamanya Amerika Serikat yang masih cukup tertekan dengan angka pengangguran juga cukup tinggi, sebenarnya ini masih menjadi sebuah
ya bisa dikatakan yang menjadi kekhawatiran atau mungkin sikap wait and see dari para pelaku pasar yang menanti-nantikan apakah nanti akan ada ya resesi yang terjadi di Amerika Serikat dengan pertumbuhan yang rendah, tapi di satu sisi kebijakan normalisasi kebijakan moneternya juga sudah dilakukan oleh Bank Sentral dari bulan lalu, tentunya ketika melihat pertumbuhan inflasi di Amerika Serikat yang sangat tinggi. Kita nantikan apakah akan terjadi stagflasi begitu ya dengan pertumbuhan yang rendah, tapi di satu sisi angka inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, atau justru memang bayang-bayang kondisi ekonomi global akan semakin lebih berat lagi ke depannya dengan banyaknya ketidakpastian sampai dengan saat ini dengan kondisi geopolitik juga yang masih cukup tinggi berlanjut tensinya ya. kali ini. Kalau misalkan kita lihat juga memang hal ini juga satu sisi tercermin begitu ya dari rupiah, meskipun kalau kita lihat di tengah bayang-bayang kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate, tapi pada hari ini surprisingly rupiah dibuka justru menguat. Bahkan kalau kita lihat hingga saat ini menguat 0,13%, meskipun memang masih mepet-mepet gitu ya ke level 15.000. Tapi setidaknya psikologis investor terjaga, ini sudah di bawah 15.000, jadi at least gitu ya, at least di bawah 15.000 rupiah per dolar. Tapi sebetulnya balik lagi memang penguatan ini ya balik lagi masih dibayangi oleh aksi wait and see dari pelaku pasar jelang pertemuan The Fed pekan ini. Apalagi The Fed ini kan diperkirakan akan kembali agresif nih menaikkan suku bunga acuan, sehingga memungkinkan bagi dolar Amerika Serikat lebih unggul nih atas mayoritas mata uang global. Karena kalau kita lihat sebetulnya secara historis sebetulnya memang rupiah ini sudah melemah 6 pekan beruntun tidak menguat begitu ya melawan dolar Amerika Serikat. Meski belakangan memang sebetulnya pelemahannya ini tipis-tipis saja, di mana pekan lalu kalau kita lihat memang rupiah melemah 0,17% ke level 15.015 per dolar. Padahal kalau kita lihat nih pekan lalu tuh ada sentimen Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya di level rendah, tapi justru rupiah ini malah menguat tipis gitu ya. Tampaknya memang Bank Indonesia hingga saat ini belum mau menggunakan amunisinya nih untuk mengerek suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melainkan kalau kita lihat malah justru ada opsi lain nih yang diambil oleh BI, di mana BI memperketat likuiditas di pasar keuangan dengan menjual surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder yang diharapkan bisa nih membantu menekan inflasi sekaligus bisa menarik lagi minat investor asing, di mana likuiditas perbankan yang semula disediakan untuk penyaluran kredit bisa berkurang karena bank ini jadinya lebih memilih SBN yang berisiko lebih kecil. Nah, kondisi tersebut ini diharapkan bisa mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga inflasi bisa diharapkan melandai. Di mana penjualan SBN ini adalah langkah lanjutan BI ya gitu ya. Betul. Karena sebelumnya Bank Indonesia telah meningkatkan rasio GWM hingga September nanti. Itu kalau kita lihat kan Bank Indonesia ini memiliki sejumlah instrumen untuk ya melakukan mengendalikan likuiditas pasar sebenarnya kalau kita melihat ya, termasuk diantaranya ya instrumen giro wajib minimum yang secara gradual nantinya akan naik sampai dengan di bulan September mendatang. Ini salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk bisa mengendalikan kondisi likuiditas di pasar. Tapi di satu sisi sebenarnya yang dinantikan oleh pelaku pasar, apakah kalau di bulan ini kan sudah terjawab bahwa Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Tapi setelah di bulan Agustus nanti seperti apa langkah Bank Indonesia, apalagi kalau memang agresivitas dari The Fed masih akan tentunya tercermin di bulan Juli ini dengan menaikkan 75 sampai dengan 100 basis point, apakah akan diikuti juga dengan langkah Bank Indonesia di bulan Agustus mendatang? Karena biasanya kalau sudah The Fed menaikkan 2 kali berturut-turut ya biasanya akan ada langkah begitu ya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mulai juga mengerek perlahan suku bunga acuannya walaupun cuma 25 basis point. Nah, kalau di tengah banyaknya ketidakpastian membuat para pelaku pasar agak cenderung wait and see, yang membuat tentunya secara teknikal ya indeks harga saham gabungan ini masih cenderung bisa saya katakan bergerak sideways di level 66 sampai dengan 68, belum mampu kembali lagi bertahan di atas level 7.000. Nah, kalau Anda melihat seperti apa sebenarnya secara teknikal dari posisi indeks harga saham gabungan Syal ini? Iya, Gibran, kalau kita lihat sih sebetulnya secara teknikal IHSG sudah keluar sih dari fase konsolidasi jangka pendeknya di kisaran 6564 dan juga 6728 setelah berhasil naik dan menembus ke atas rata pergerakan hariannya di EMA 20-nya. Tapi yang perlu menjadi perhatian di sini adalah tampaknya kalau kita lihat penguatan IHSG ini masih berat ya, karena tertahan nih di moving average-nya 50 yang berwarna merah. Hal ini juga sudah coba ditembus dalam 3 hari perdagangan terakhir namun ternyata gagal. Selain itu kalau kita lihat juga kenaikan
IHSG pada perdagangan 20 Juli pekan lalu ini meninggalkan gap nih di kisaran 6739 hingga 6778 sehingga ada potensi gap tersebut akan ditutup apabila terjadi koreksi. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat memang support terdekat IHSG berdasarkan indikator Fibonacci retracement berada di 0,39 atau level 6829. Tapi jika level support ini gagal dipertahankan, maka IHSG berpeluang kembali turun menuju area support di moving average 20-nya di 6767. Dan support berikutnya berada di 0,23 atau di level 6728. Nah, pergerakan IHSG di pekan ini tentunya akan dibayangi oleh pengumuman FOMC akan seberapa agresif sih kenaikan suku bunga The Fed di tengah laju inflasi yang kian menanjak. Kemudian seperti apa juga nih laju pertumbuhan ekonomi terbesar secara global Amerika Serikat di tengah inflasi yang menanjak kemudian direspon dengan kenaikan suku bunga acuan yang agresif. Sementara itu, Gip, dari domestik, di pekan ini mulai ada nih rilis laporan kinerja keuangan bank raksasa tanah air di kuartal 2 yang tentunya juga bakal mempengaruhi nih pergerakan IHSG mengingat sektor perbankan ini memiliki bobot market cap terbesar di bursa domestik. Ya, sangat dinanti-nantikan untuk psikologis dari para pelaku pasar, utamanya mungkin langkah yang akan dilakukan oleh para pelaku pasar, walaupun kalau kita lihat dengan technical index harga saham gabungan yang bisa saya katakan belum mampu naik ke level MA50-nya juga. Ini tentunya juga membuat saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil atau market cap-nya yang di second liner dan juga third liner beberapa hari terakhir ini manggung semuanya menjadi jajaran top gainers.